Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur buat hari yang indah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang boleh kami dengarkan saat ini, biarlah menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah cermin. Renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, adik-adik, yuk kita sedikit belajar tentang cermin dari video berikut ini. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar. Biasanya cermin datar digunakan untuk bersolek dan bercermin saat memilih baju. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak sama besar, artinya besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Kamu biasanya menemukan cermin cembung di kaca spion kendaraan dan bersifat menyebarkan cahaya. Jika kamu ingin melihat benda besar menjadi kecil, kamu bisa menggunakan cermin cembung. Berikut ini sifat bayangan cermin cembung. Tegak diperkecil, bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung sering digunakan pada lampu sorot di lampu mobil dan sifatnya mengumpulkan cahaya. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak benda kids. Jika benda berada di ruang 1, bayangan maya tegak dan diperbesar. Benda di ruang 2, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau benda berada di ruang 3, maka bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Contohnya adalah, jika letak benda dekat dari cermin cekung, maka bayangannya maya, lebih besar, dan tegak. Jika letak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. Adik-adik, ternyata setiap jenis cermin mempunyai sifat bayangan yang berbeda. Dan cermin yang paling tepat digunakan untuk melihat keadaan kita tentu adalah cermin datar, karena sifat bayangan yang sama persis dengan benda aslinya. Nah, jika cermin datar bisa menunjukkan keadaan tubuh jasmani kita, maka untuk melihat keadaan manusia rohani kita adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin bagi kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu apakah hidup kita sudah baik atau belum. Apakah hidup kita sudah benar atau masih salah. Nah, oleh karena itu, marilah kita setiap saat selalu meneliti apakah sikap dan perbuatan kita sudah selaras dengan firman Tuhan. Yuk kita tutup renungan kita hari ini dengan doa bersama. Bapa, ajar aku untuk selalu bercermin pada kebenaran firman-Mu, agar kehidupanku dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa di renungan esok hari. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.